Jadi gini, kalau anggaran itu kan mengikuti ya sesuai kebutuhan. Kita kan belum tahu berapa kebutuhannya, jadi kita belum bisa bilang angka sekian miliar. Pertama-tama kebijakan yang perlu diambil secara bijaksana oleh pembentuk kebijakan. Siapa itu? Pemerintah tingkat 2, provinsi dan pusat. Tadi kayaknya punya pikiran sama dengan Pak Gubernur. Misalnya gini, terkait sungai. Hulu sungai bisa dibenahi. Misalnya dengan revitalisasi, SDA, dan lain-lain. Izin perkebunan, pertambangan bisa dievaluasi. Karena ini dampak jangka panjang dari zaman dahulu sampai sekarang. Mesti evaluasi. Pabrik-pabrik yang selama ini membuang limbah sungai mesti evaluasi. Ini kebijakannya. Yang ketiga, sungai itu mesti dibersihkan, dikeruk ulang sungai itu, baik secara natural maupun kebijakan. Natural misalnya, hari ini ketika ada masyarakat yang mengambil limbah batubara, ya jangan dihukum. Toh ini juga membantu membersihkan sungai kan, tinggal diambil kebijakan bagaimana dari pihak desa polisi bahwa ini aman secara hukum. Toh faktanya ada limbah batubara dalam itu. Nah kemudian secara kebijakan dianggarkan pengerukan sungai ulang, pembersihan sungai untuk kawasan tanggung jawab provinsi. Tingkat 2 kabupaten kota, drainase, perumahan, pemukiman itu dibersihkan ulang. Sehingga tidak ada sumbatan air mengalir, tidak ada hambatan air penampungan. Yang ketiga, perlu dibuat kolam resapan misalnya. Ini kan anggaran besar. Nah tadi perlu apa itu? Perencanaan, pembebasan lahan, dan pembangunan. Pembangunan komitmen pusat sudah oke, ya kan? Perencanaan sudah dibuat, tinggal komitmen pembebasan lahan yang diperlukan untuk membuat kolam retensi. Nah ini kita belum bicara angka berapa, tapi idealnya ada sharing anggaran antara pemerintah tingkat 1 dan tingkat 2. Nah ini kita belum bicara angka karena belum tahu berapa angkanya kan, mungkin perlu juga distudikan dulu. Nah yang keempat adalah masyarakat, budaya, culture masyarakat dalam pembangunan, sampah dan lain-lain. Ini perlunya integrasi. Artinya formulasi sharing ini penting ya? Penting, memang harus ada sharing itu. Nah, saya sebagai DPR, saya memang dari kota. Saya kan bukan bicara kota, Pak. Jadi kan juga bicara Benteng, Seluma, Utara. Misalnya gini, soal air kiriman ke Kota Bungkul. Pernah kita ngalamin di Rawamangun tuh nggak hujan tapi banjir. Kenapa? Air kiriman dari Musi, Benteng, dan kota. Artinya harus memang terintegrasi semua wilayah. Tidak bisa spot-spot. Asosiasi badan usaha, memang kami asosiasi yang non-profit ya, nirlaba. Namun kita juga peduli peduli keberadaan yang ada sekarang, dan ini juga masih ada hubungannya dengan bidang kami. Bidang kami utamanya ke engineeringan atau keteknikan. Tentunya kajian-kajian dari kami sangat diperlukan untuk mengatasi salah satunya banjir. Makanya kami punya ide juga, kita mengumpulkan bersama lintas instansi, seluruh stakeholder, dan juga masyarakat yang terdampak. Mari sama-sama berembuk, mari sama-sama saling menyumbangkan pendapat. Kira-kira yang paling optimal inilah ke depan untuk mengatasi banjir. Artinya lintas instansi itu sangat terkait, terintegrasi supaya sama-sama berembuk, sama-sama gotong royong dari berbagai bidang ilmu. Insya Allah asal kita niatnya baik, fokus, dan betul-betul ada sense semuanya untuk kebaikan, menangani masalah ini, insya Allah bisa terlaksana, bisa selesai masalah banjir. Sesuai juga sudah diprolog oleh Pak Gubernur tadi, ini sudah cukup mendetail juga Pak Gubernur tadi untuk mengatasi permasalahan ini. Kira-kira gitu. Dari aspek Inkindo sendiri melihat apa langkah yang perlu dilakukan pemerintah? Apa membangun waduk, apa normalisasi drainase, apa seperti mana untuk penanganan banjir? Oke, sebetulnya kalau dari aspek kami Pak, kami lintas multidisiplin ilmu juga. Disiplin kami juga dari keteknikan, teknik penyiatan, dari lingkungan, dan sebagainya. Kami kalau untuk dari sisi konstruksi ya mungkin jelasnya normalisasi sungai, terus peninggian termasuk perbaikan tanggul-tanggul yang rusak. Yang kedua, dari sisi kami pengurukan sungai, normalisasi sungai, baik lebarnya maupun dalamnya. Lebarnya tentunya untuk bantaran sungai yang fungsinya udah beralih dinormalkan lagi, misalnya dipakai rumahan atau dipakai apalah, termasuk sudah ada gulma, ada endapan, itu harus dinormalkan, baik lebarnya maupun dalamnya. Terus
di sisi muara sendiri itu juga perlu dikeruk. Namun saya juga memberikan diskusi dengan kawan-kawan kemarin juga, kalaupun kami dikeruk terus dari sisi atas, dari sisi hulu, regulasi juga harus dijalankan supaya terintegrasi. Di bawah kita keruk terus, tapi kalau supporting sedimen atau supportnya mau support sedimen nggak dikendalikan, kan akan gelontor terus sedimen itu. Nanti fungsi kami untuk mengajak duduk bareng-bareng tadi, kami yang di bawah untuk dikeruk, yang di atas juga agak dihentikan sedimennya. Terus mengerucut ke masalah konstruksi yang ke depan yang kemungkinan masih bisa dilaksanakan, salah satunya kolam retensi itu penting juga, termasuk drainase dibikin dimensinya cukup untuk lampu bibit seperti tak dikatakan Pak narasumber tadi, mungkin bisa 2,5 meter supaya air betul-betul tertampung, termasuk edukasi ke masyarakat. Tentunya kalau kami dari yang ditanya Pak masalah konstruksi tadi itu Pak, termasuk kemungkinan kalau memang tidak terkendali tembok laut pun bisa digunakan jika betul-betul tidak tersolusi ya. Artinya memang endapan dikeruk namun efeknya nggak dahsyat atau efeknya misalnya cuman nggak segera mengatasi masalah, kemungkinan tembok laut seperti yang sudah dirasakan di luar negeri ataupun di Jakarta itu disiapkan juga pompa, jadi betul-betul daerah yang tergenang itu bisa dibawa keluar, nanti sistem buka tutup. Itu pun jika solusi terakhir itu ya sebisa mungkin bisa teratasi dengan yang sudah diceritakan tadi, kira-kira gitu Pak. Dana kira-kira yang ditaksir untuk penanganan banjir berapa sih kalau dari estimasi teknis sendiri, kalau melihat menurut sinergitas seluruh pemerintah daerah ini? Kalau dari analisa Bang, dana itu harus detail Pak. Iya. Gambar umumnya? Atau gambar nggak? Gambar umum, iya. Kita belum bisa berapa ratus miliar bisa? Karena kalau butuh termasuk tembok laut, itu cukup besar Pak. Artinya ya 500-an miliar ke atas bisa sedot sampai ke sana. Untuk misalnya tembok laut bisa, terus kolam-kolam retensi itu. Terus soal waduk sendiri perlu nggak? Waduk yang diwacanakan pemerintah kota dulu itu perlu. Bisa nggak untuk mengatasi banjir? Bisa, sangat bisa. Itu artinya untuk retensi sebelum dibuang ke laut dan semua itu kan ditahan dulu di kolam retensi. Artinya supaya nggak melimpah kemana-mana, memang disiapkan daerah di samping itu juga untuk wisata, di samping untuk memang mengatasi banjir itu ditaruh juga untuk area wisata, dikembangkan potensinya kan bisa. Jadi multifungsi, termasuk tadi yang melibatkan masyarakat untuk pengerukan tadi sebetulnya untuk menghemat biaya dari pemerintah, namun juga diatur jangan terliar, artinya betul-betul terkendali. Kalau nggak terkendali nanti sungai juga rusak, artinya meskipun dikeruk ya mengurangi beban pemerintah tadi. Contoh dari ibu-ibu tadi sebelumnya kami sering ada digali oleh tambang pasir, itu mengurangi banjir, namun juga memang tetap harus dipantau. Artinya dari wilayah sungai dan yang punya perwenangan itu kan sampai seperti apa kriterianya boleh mengeruk, intinya butuh legal